زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak kurang jawab salamnya. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bualemo bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, yang kami hormati Bapak Haji Hardi Samopangga, para pejabat, hadirin wal hadirat, jamaah walimatul urus yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepatnya tanggal 21 Safar tahun 1442 Hijriyah, kita menghadiri walimatul urus pada sore hari ini. Kalau kita melihat, apalagi di tengah pandemik seperti ini, saya melihat beberapa status orang di Facebook, orang sering kode menanti seorang imam, menanti pasangan hidup. Apalagi kalau sudah jam 9, jam 10 ke atas, kalau saya buka online, supaya yang jaga kode ya, menanti seorang imam ya, masih dalam sendirian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah itu suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. 3 hal yang diperhatikan di dalam Islam. Yang pertama adalah tetangga, kita harus mencari tetangga yang baik. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk mencari teman dekat yang baik. Dan yang ketiga adalah kita mencari pasangan hidup yang baik. Maka pernikahan itu suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Maka hendaklah kita memperhatikan pernikahan itu juga dengan sebaik-baiknya. Man tazawwaja faqad raqibal bahra. Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menapaki samudra pernikahan tersebut, samudra kehidupan itu. Maka kalau kita sudah menikah, maka tentunya kita harus mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Juwaini Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya bahwasanya an-nikah min asbabi zawalil junun. Sesungguhnya pernikahan itu di antara sebab menghilangkan stres. Jadi kalau ada orang yang bujang, dia stres, solusinya kasih nikah ya. Kenapa dikasih nikah? Supaya stresnya itu hilang. Begitu juga biasanya jaga stres ini laki-laki. Kalau laki-laki sudah jaga marah-marah, itu biasanya hormonnya sudah tidak seimbang ya, maka harus ada yang ditumpahkan. Maka bentuk penumpahannya adalah dengan dia harus menikah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang yang menikah, apalagi kalau laki-laki yang sudah menikah, maka tentunya hormonnya sudah seimbang, sehingga emosinya juga sudah stabil, dan dia sudah kadang marah. Karena apa? Karena dia sudah tersalurkanlah biologisnya kepada pasangan hidupnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama yang saya akan sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah menikah itu, cinta itu bukan ingin mencari kesempurnaan, akan tetapi cinta itu adalah ketaatan dan pengorbanan. Ketika seorang cinta, dia mengatakan saya cinta kepadamu, tetapi
dia taat, dia tidak taat kepada orang yang dia cintai. Atau yang kedua, dia tidak berkorban kepada orang yang dicintai, berarti kecintaannya itu adalah kecintaan yang dusta. Maka perhatikanlah, apakah kita benar-benar cinta kepada pasangan kita atau tidak. Maka kalau tidak benar, berarti dua itu, hal itu yang kita lihat, taat dan berkorban. Kalau dia bisa taat dan dia bisa berkorban, berarti dia adalah orang yang sangat cinta dengan menjaga cinta sejatinya kepada pasangan hidupnya. Yang kedua, hal yang diperhatikan dalam pernikahan itu adalah hati. Satu hal yang sangat-sangat diperhatikan itu adalah hati. Kenapa hati? Karena kadangkala orang itu bisa terpaut cinta kepada orang lain karena hatinya tidak dijaga. Bisa saja seorang istri tidak menjaga suaminya dengan baik karena tidak bisa menjaga hatinya. Begitupun sebaliknya, seorang suami tidak bisa menjaga pasangan hidupnya, istrinya, karena juga tidak bisa menjaga hatinya. Apalagi kelemahan wanita itu pada dua hal, pada telinganya dan pada hatinya. Seorang suami harus menjaga dua hal ini, kelemahan wanita, yaitu telinga. Jangan sampai ada laki-laki lain yang memberikan bisikan-bisikan sehingga terpautlah hati itu kepada laki-laki yang lain. Begitu juga hati, jangan sampai ada yang memberikan hati kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita, sehingga istri kita itu balik bercinta kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, kepada seorang istri harus menjaga suaminya dengan sebaik-baiknya. Apa kelemahan suami? Hanya pada dua hal. Yang pertama adalah pada hidungnya. Jagalah hidungnya baik-baik. Jangan sampai dia mencium bau harum dari wanita-wanita yang lain, bukan istrinya. Ketika dia bisa mencium ada bau harum, ada aroma yang harum selain dari istrinya, jangan sampai itulah menyebabkan suaminya itu bisa balayang kepada orang lain. Atau yang kedua, kelemahan juga seorang wanita, seorang suami itu, yang seorang istri harus mengetahuinya adalah pada matanya. Jangan sampai di luar sana ada wanita yang lebih cantik dibanding yang di dalam rumahnya, waliyadzubillah. Atau dalam istilah, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itulah yang harus dijaga pada saat kita menikah. Menikah itu bukan suatu hal yang sangat mudah, tetapi menikah itu suatu hal perjanjian yang sangat kuat. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, memberikan gelar dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat hanya pada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bukit Tursina kepada mereka. Maka Allah mengatakan apa? Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kedua, yang kuat. Yang kedua adalah perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi yang mendapatkan kesabaran yang kuat. Allah Subhanahu wa taala memberikan perjanjian dengan mereka dengan mitsaqan ghalidha, kuat, yaitu perjanjian yang kuat pula bersama para nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat adalah perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sudah menikah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sudah menikah, maka kita menikah itu adalah bukanlah kita mencari kesempurnaan. Karena ingat baik-baik, istri kita bukan bidadari dan kamu juga bukan malaikat. Istri kita punya kesalahan, kita pun sebagai suami punya kesalahan. Maka ingat baik-baik, cinta itu bukan mencari kesempurnaan, tetapi cinta itu adalah saling melengkapi kekurangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kedua mempelai, jadilah orang tua yang bijak, bukan orang tua yang senantiasa membela keluarganya. Kalau orang tua yang senantiasa membela keluarganya, dia tidak pernah melihat benar dan salah, tetapi dia melihat mana keluarga saya, itulah yang saya bela. Tetapi kalau keluarga yang bijak, maka dia senantiasa menempatkan dirinya pada tempatnya. Mana itu kebenaran, saya akan bela, walaupun itu bukan keluarga saya. Itulah keluarga yang bijak, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Janganlah karena kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang sudah menikah, harusnya orang tua harus menjaga keakraban mereka, kekuatan kecintaan mereka. Jangan sampai orang tua menjadi bensin sehingga kedua mempelai ini yang saling mencintai menjadi retak disebabkan karena kedua orang tua tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kepada adik Tiara, wanita itu di dalam bahasa Gorontalo dinamakan dengan tadulahu, jatahui. Maksudnya apa? Wanita itu, anak wanita itu hanya bisa keluar pada waktu siang hari, bukan pada waktu malam hari. Kalau dia keluar pada siang hari berarti, dan kalau dia mau keluar pada malam hari, harusnya dia ditemani dengan mahramnya sehingga kehormatannya terjaga oleh keluarganya tersebut. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah ar-ridha wa Khadijah al-kubra. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل أطلق الصاروخ هيا واقلهم بالخوف كيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية أطلق الصاروخ هيا واقلهم بالخوف كيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا 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 يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل